Gus Islah Bahrawi mengungkap dugaan adanya aktor tersembunyi di balik tayangan yang dianggap menghina pondok pesantren dan para kiai Nahdlatul Ulama. Dalam analisisnya, Gus Islah menilai ada indikasi keterlibatan kelompok berpaham radikal yang ingin merusak citra ulama dan menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan, kasus ini bukan sekadar kesalahan media, tapi bisa menjadi bagian dari upaya sistematis untuk menyebarkan paham intoleran. Gus Islah pun mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang berada di balik penghinaan terhadap kiai dan pesantren. Pesantren salaf seperti saya pada zaman nggak ada SPP itu, nggak ada. Bahkan saya oleh Kiai Abdullah Sal, Kiai Abdullah di Bangkalan, Allah yarham, itu setiap malam Rabu itu kita diminta untuk tahlilan kepada Sayyidina Khalil itu, dan diberi makan semua santri ribuan itu. Coba dari mana Kiai? Ya Kiai ya juga hanya berharap dari bisaro-bisaro itu dan pengajian-pengajian berkeliling setiap malam itu, coba bayangkan. Ya. Dan itu dihujat lagi. Oleh karena itu gini, saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun, karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88 selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah, itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya? Bukan sekali ini aja kayak sepertinya Gus ya, kesalahan Trans 7. Sering sekali. Saya udah perhatikan ada Hazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu karena saya bekerja untuk itu. Jadi ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya barusan diundang juga sama Trans 7 untuk bicara. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia.